Selamat pagi, khususnya bagi anak didik kami, siswa-siswi Yayasan Bayu Pertiwi yang kami cintai. Pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan PLS, perlu Bapak sampaikan tentang masalah keefektifan belajar. Banyak sekali seorang siswa-siswi yang belajar tapi tidak pernah berpikir dan memikirkan bagaimana cara belajar yang baik, sehingga hasil belajar itu tidak mencapai maksimal apa yang diinginkan. Untuk itu kita harus paham lebih dahulu tentang pengertian belajar. Nah, sebagai seorang siswa, apabila belajarnya ingin sukses, dia harus memahami pengertian belajar. Apa sih sebenarnya pengertian belajar itu? Secara sederhana, belajar itu pengertiannya adalah suatu proses perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Karena apa? Karena belajar tadi. Itulah pengertian sederhana dari arti belajar. Apabila anak sudah mengerti tadi pengertian sederhana belajar, justru pasti dia punya komitmen bagaimana untuk merubah diri sehingga dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar. Kenapa? Paham pengertian belajar tadi. Jadi dengan belajar tadi, maka seseorang siswa akan terjadi perubahan perilakunya, tingkah lakunya, dari yang bodoh menjadi pintar, yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah pengertian sederhana belajar tadi. Dengan pengertian belajar yang sudah dipahami, mudah-mudahan untuk melangkah berikutnya pasti akan bisa berhasil dengan baik. Nah, setelah pengertian belajar dipahami oleh seorang siswa, maka siswa tadi juga harus punya cita-cita, punya tujuan. Apa sebenarnya tujuan yang akan dicapai, cita-cita yang akan dicapai dalam belajar tadi. Nah, jadi seorang siswa jarang belajar itu berhasil karena nggak memiliki tujuan, nggak memiliki cita-cita, sehingga belajar itu banyak ikut-ikutan, ngawur. Kawan begini ikut begini, kawan berbuat begini ikut begini, tanpa memiliki dasar yang kuat. Apa tujuan belajar yang ingin dia cita-citakan? Jadi seorang siswa yang memiliki tujuan belajar yang baik, yang bercita-cita yang baik, tentu pola belajar dia dari sekarang sudah dia pikirkan, pandai memprogramkan waktu dengan sebaik mungkin. Waktu di rumah digunakan untuk bantu orang tua, untuk belajar dia, untuk bersosial masyarakat. Lebih-lebih di sekolah dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan lebih banyak bermainnya daripada terfokus untuk belajarnya tadi. Nah, jadi tujuan belajar seorang siswa harus betul-betul tertanam dalam pribadinya, sehingga tujuan tadi menjadi cita-cita yang akan disampaikan. Dengan cara belajar efektif tadi, mudah-mudahan akan tercapailah tujuan dari belajar yang dia programkan tadi. Nah, jadi pengertian belajar harus dipahami, tujuan belajar juga harus dipahami. Nah, kemudian
Yang ketiga, sebagai seorang siswa juga harus paham, di samping pengertian belajar dipahami, tujuan belajar dipahami, yang ketiga, pandai memprogram kegiatan belajar. Nah, kesan keberhasilan dari hasil belajar siswa juga sangat tergantung bagaimana siswa tadi pandai memprogramkan waktu. Omong kosong, siswa bisa pintar, bisa berhasil, tapi nggak pandai memprogram waktu. Waktu yang ada di sekolah itu berapa jam, digunakan untuk kegiatan apa saja, dia harus pandai memprogramkan. Kapan waktu di dalam kelas, kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk beribadah waktu jam sekolah, itu juga harus pandai memprogramkan. Lebih-lebih ketika di rumah nanti mengulang pelajaran yang sudah diberikan guru, juga harus terprogram. Jangan sampai waktu di rumah, waktu senantiasa bertabrakan dengan kegiatan membantu orang tua, kegiatan sosial masyarakat, itu nggak pernah terprogram, juga di situ bisa mengakibatkan belajarnya juga tidak efektif dan tidak bisa mencapai sebagaimana tujuan yang diharapkan semula. Itulah pandai memprogramkan kegiatan belajar tadi. Di situ terutama dalam waktu tadi. Nah, 3 masalah ini harus tertanam dalam pribadi dia tadi. Langkah yang keempat, di samping sudah pandai memprogramkan tenggang waktu, program sudah pandai bisa melaksanakan, dan pandai mengevaluasi hasil belajarnya. Evaluasi belajar diri sendiri. Sebagai seorang siswa ingin mengetahui bagaimana keberhasilan belajarnya selama ini, dia harus punya penilaian pribadinya. Sejauh mana keberhasilanku selama belajar di sini? Dia harus pandai menilai apa yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru, apakah sudah dipahami? Kemudian sudah dipahami, apakah sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya? Ini merupakan cara mengevaluasi diri. Jadi sebagai seorang siswa, untuk mengetahui dirinya berhasil atau tidak berhasilnya dalam masa dia belajar selama ini yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, harus bisa dia nilai sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Baik perilakunya, apakah sudah tergolong sebagai seorang siswa yang baik, apakah keterampilan yang sudah diberikan Bapak Ibu guru sudah dicontohkan, dipraktekkan dalam kehidupannya, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi kehidupan dia, bahkan kehidupan keluarganya. Jadi anak didik kami sekalian, siswa-siswi Yayasan Dari Pertiwi, sebagai siswa yang ingin berhasil harus memahami belajar efektif tadi. Langkah-langkah belajar efektif tadi harus dibarengi, pertama harus mengerti pengertian belajar, yang kedua harus tahu tujuan belajar yang akan kamu cita-citakan, dan kemudian pandailah memprogramkan kegiatan belajar tadi, waktu tadi. Dari sini ingin mengetahui, barulah adakan evaluasi belajar dirimu sendiri. Yang dikatakan berhasil sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sudah kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan hasilnya bisa kamu nikmati dirimu dan keluargamu. Mungkin hanya sekedar ini yang Bapak sampaikan dalam masalah belajar efektif ini, mudah-mudahan menjadi pegangan, pedoman dasar untuk bagaimana cara belajar
yang efektif sehingga kamu tergolong siswa yang berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.